Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan yang terhormat kepada kakak-kakak panitia dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta kenikmatan. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita tetap selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat kelak. Amin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak bahagia. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erik Al-Fadilah dari Eskul Rohis An-Nur SMA Negeri 9 Palembang. Adapun tema yang hendak saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia kali ini, yaitu tentang fastabiqul khairat, atau yang bermakna berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Ta'ala Maha Adil kepada setiap hambanya. Tak ada satupun dari mereka yang Allah zalimi. Dan manusia akan menuai balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Allah mengisyaratkan hal ini dalam banyak firman-Nya. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat-derajat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat, jin dan manusia akan menuai balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah akan ditempatkan di surga, dan orang-orang yang durhaka akan ditempatkan di neraka. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah berikan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan yang mereka perbuat. Dalam ayat lain, Allah juga menyerukan hal senada. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatu indallahi wallahu basiru bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 163. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, setiap manusia memiliki sifat ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang teristimewa, dan tentunya menjadi sang juara, khususnya dalam hal baik. Namun tak sekoyong-koyong didapatkan, perlu usaha yang keras dan maksimal. Allah mengisyaratkan kepada kita untuk mengarah ke sana melalui dorongan seperti berlomba-lomba, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu dalam meminta ampunan kepada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia hendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.
Quran surat Al-Hadid ayat 21. Dari ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang mengisyaratkan kepada kita untuk menjadi umat yang selalu terdorong dan menjadi umat terbaik dalam kebaikan. Lantas, kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa membuat kedudukan kita dan kehormatan kita tinggi di mata Allah dan manusia? Pertama, menjadi penolong atau solusi bagi saudaranya. Keterpanggilan nurani untuk membantu menyelesaikan problem orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia. Saking mulianya sampai dijuluki manusia terbaik oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Abu Fatmi. Kedua, menjadi ahli tahajud. Salat tahajud merupakan ibadah malam atau salat malam. Dan orang yang melaksanakan salat tahajud secara teratur akan mendapat keberkahan dari Allah. Dan salat tahajud juga merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang melaksanakan salat ini akan semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Ketiga, menjadi sahabat dekat Al-Quran. Kesadaran bahwa Al-Quran merupakan bacaan terbaik umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan. Dan Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang penuh makna dan penuh inspirasi. Dikarenanya sangat wajar jika kita ingin menjadi orang yang baik, hidup tentram dan penuh inspirasi, maka bersahabatlah dengan Al-Quran yang dengannya membuat hati kita tentram, bahagia, dan lebih dari itu, Al-Quran akan menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati fasmi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang berilmu tentunya harus melalui proses belajar yang baik dan benar, serta restu dari orang tua dan guru. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim yang menyatakan dirinya Islam. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah perintah membaca atau perintah belajar. Belajar dari buaya hingga liang lahat sangat dianjurkan. Manfaat atau efek dari belajar adalah memiliki ilmu yang banyak, sehingga sampai pada posisi orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa juara dalam hal kebaikan, mendapatkan ampunan, serta mendapatkan kedudukan, kehormatan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Erik Al-Fadilah, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.